Pemateri yang pertama akan dijelaskan oleh Dinda Khairani. Kepada Dinda Khairani kami persilakan. Saya, Dinda Irani, akan membacakan tentang konsep data statistika dan deskripsi data. Istilah-istilah dalam statistika. Statistika, ilmu yang berkenaan dengan data. Statistika merupakan hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data, proses pendapatan informasi tentang anggota sebuah populasi. Statistika inferensial, berkenaan dengan permodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data, misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi, pengamatan masa mendatang, membuat permodelan hubungan, dan sebagainya. Variabel. Variabel merupakan suatu yang dapat berubah-ubah atau berbeda-beda. Probabilitas merupakan nilai kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Baiklah, untuk data dan jenis data akan dijelaskan oleh Nur Sangadana Sution. Kepada Nur Sangadana Sution kami persilakan. Saya persilakan. Saya, Nur Sangadana Sution, akan menjelaskan bagian 1.2, yaitu data dan jenis data. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan diterima secara apa adanya. Adapun jenis-jenis data, yang pertama, data berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua. Itu data atau numerik yang berasal dari hasil pengamatan ataupun pengukuran. Menurut cara memperolehnya, data juga dibagi dua. Yang pertama, data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Lalu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain. Menurut waktu pengumpulannya, data juga dibagi dua, yaitu data cross-sector, yaitu data yang dikumpulkan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, data time series atau deret berkala, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Skala pengukuran data. Statistikawan menggunakan skala nominal dan ordinal untuk mendeskripsikan nilai dan data kategorik atau kualitatif, dan menggunakan skala interval dan rasio untuk mendeskripsikan nilai data numerik atau kuantitatif. Skala dibagi beberapa macam. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah nilai pada data berskala nominal hanya mengklasifikasi data ke dalam kategori yang berbeda dan tidak berarti urutan ataupun ranking. Yang kedua, skala ordinal. Nilai pada data berskala ordinal mengklasifikasi data ke dalam kategori yang berbeda dan berarti urutan ataupun ranking. Yang ketiga, skala interval. Data berskala interval merupakan data dalam skala urutan yang berbeda antara pengukuran tetapi tidak termasuk nilai nol. Yang terakhir, skala rasio. Data berskala rasio merupakan skala berurutan hasil pengukuran dan termasuk angka nol di dalamnya. Sekian presentasi saya tentang data dan jenis data. Baiklah, untuk populasi dan sampel akan dijelaskan oleh teman kami Aulia Mumtazah Pasha. Kepada Aulia saya persilakan. Baiklah. Kepada Aulia. Baiklah. Bagaimana? Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang populasi dan sampel. Yang pertama itu populasi. Nah, populasi itu seperti yang sudah kita tahu, populasi itu adalah kumpulan objek yang diamati atau data yang kita amati.
Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Jadi sampel itu bagian dari populasi. Nah, terdapat pada gambar di samping itu ada beberapa dapat kita gambarkan populasi dan sampel. Yang pertama, pada lingkaran kecil itu terdapat sampel. Sampel itu diambil dari populasi yang ada di lingkaran besar itu. Nah, sampel ini bisa diambil secara acak maupun sistematis. Jadi itu adalah gambar itu adalah menghubungkan antara populasi dan sampel. Selanjutnya kita akan berbicara tentang teknik sampling. Teknik sampling itu dia kita harus mengetahui dulu ada yang namanya frame dalam teknik sampling, yaitu sumber datanya. Sumber data itu data yang kita peroleh itu berasal dari mana? Misalnya daftar populasi atau direktori atau peta gitu. Sampel ini kan tadi kita bicara tentang sampel, jadi ini ada kaitannya. Jadi sampel ini dipilih yang dari populasi itu berdasarkan frame, ya, berdasarkan frame atau sumber data. Ketidakakuratnya dan hasilnya itu kita bisa pakai teknik. Tekniknya itu ada dua macam, yaitu probability sampling jika anggota N populasinya diketahui, dan yang kedua itu non probability sampling. Nah, di probability sampling itu terbagi lagi menjadi 4, yaitu teknik sempurna acak sederhana, teknik sampling sistematis, teknik sampling bersarta, dan teknik sampling dan teknik sampling cluster. Nah, untuk teknik sampling acak sederhana itu contohnya misalkan ada bilangan acak berisi barisan digit yang daftarnya itu secara acak. Karena sistem numerik menggunakan 10 digit, maka peluang memilih cara acak sama dengan peluang menghasilkan angka acak lainnya. Sebagai contoh, peluang dari 1 dari 10. Jika kita bangkitkan barisan bilangan 800 digit, maka kita akan menuliskan angka 80 itu ke dalam 0,80 digit menjadi 1 dan begitu seterusnya. Nah, yang kedua itu teknik sampling sistematis. Nah, teknik sampling sistematis ini contohnya itu misalnya kita melakukan survei pada karyawan pabrik, misalnya pabrik makanan. Nah, survei itu dilakukan dengan sampling sistematis melalui partisipasi frame atau data yang kita butuhkan. Yaitu misalnya data yang kita butuhkan 800 ke dalam 40 kelompok. Maka dari setiap kelompok itu terdiri dari 20 karyawan. Nah, kemudian kita milih bilangan acak 20 karyawan pertama. Misalnya bilangan acak yang terpilih itu adalah 008, maka angka berikutnya adalah 028, 048, 068, 088, 108 sampai dengan 788. Nah, selanjutnya teknik sampling bersarta. Dalam teknik sampling bersarta ini, pertama kita membagi N unit pada populasi ke dalam beberapa subpopulasi. Atau strata sebuah stratum didefinisikan melalui beberapa karakteristik seperti jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lainnya. Terus ada namanya teknik sampling cluster. Dalam sampling cluster ini kita membagi N atau jumlah unit populasi ke dalam cluster. Cluster sering didesain sebagai negara, daerah, pemilih, jenis rumah tangga, dan pendapatan. Itu contohnya. Kemudian masing-masing unit populasi yang termasuk dalam cluster dipilih secara acak sederhana seperti teknik sampling yang pertama tadi. Nah, yang berikutnya itu non-probability sampling, yaitu tanpa nilainya tidak diketahui. Nah, itu terbagi menjadi dua, yaitu confidence sampling, yaitu confidence sampling itu misalkan kita mengambil sampel ban bobin dalam suatu gudang dan dipilih secara, misalnya kita tumpuk
ditumpuk ban itu ditumpuk. Nah, yang kita pilih itu di bagian atasnya saja dan bagian yang di bawahnya itu tidak dibandingkan. Sedangkan dalam judge sampling itu kita memilih sendiri unit yang paling pantas dijadikan sampel. Misalnya kita ingin melakukan penelitian suatu kampus, maka unit sampel yang kita butuhkan itu yang pasti rektor, staf pegawai, OB, dosen, dan mahasiswa. Sekian dari saya, dan bisa dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Aulia Mumtazah Pasha. Untuk pemateri keempat, kami panggilkan Mairani Hasibuan. Kepada Mairani kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 3 penyajian data yang populer. Yang pertama itu adalah diagram batang dan daun. Diagram batang dan daun adalah suatu diagram yang menyajikan penyebaran dari suatu data sehingga secara keseluruhan data individu-individu dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut menyebar atau memusat pada suatu nilai tertentu atau nilai manakah yang paling sering muncul dan yang jarang muncul. Tujuan umum diagram batang dan daun adalah untuk memberikan tampilan cepat bagaimana data disebarkan melintasi rentang nilai-nilai mereka. Beberapa improvisasi diperlukan untuk mendapatkan diagram yang paling sesuai dengan sasaran itu. Yang kedua, ada histogram frekuensi. Histogram frekuensi adalah perangkat semacam itu yang bisa kita ilustrasikan menggunakan subbab sebelumnya. Mungkin kita semua sudah dapat melihatnya di makalah yang sudah di-share atau di dalam buku yang kami gunakan. Tampilan yang dihasilkan adalah histogram frekuensi untuk data. Tujuan umum histogram frekuensi sangat mirip dengan diagram batang dan daun untuk memberikan tampilan grafis yang memberi rasa sebaran data di berbagai nilai yang muncul. Yang ketiga, histogram frekuensi relatif. Dalam contoh nilai ujian di kelas statistika, 5 mahasiswa mendapatkan nilai 80-an. Angka 5 adalah frekuensi grup yang diberi label 80-an. Karena ada 30 siswa di seluruh kelas statistik, proporsi yang mendapatkan nilai 80-an adalah 5/30, yang bisa juga dinyatakan sebagai 0,1667 atau sebesar 16,67%. Itu termasuk frekuensi relatif grup yang diberi label 80-an. Setiap kelompok nilai 70-an, 80-an, dan seterusnya pasti memiliki frekuensi relatif. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator.
Baiklah, terima kasih untuk Mairani Hasibuan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Widya Panjaitan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data terbagi atas 3, yaitu rata-rata atau mean, median, dan modus. Pertama, rata-rata. Ki itu PPT-nya dibuat ke bagian ukuran pemusatan dulu nggak? Oke, yang pertama rata-rata. Ukuran pemusatan dari ukuran... Bukan, di atasnya, Ki. Ya, rata-rata. Notasi yang digunakan dalam rata-rata ialah notasi penjumlahan standar atau sering dibaca dengan sigma. Untuk rata-rata sampel didefinisikan oleh rumus X bar sama dengan sigma X per N, di mana X bar ialah jumlah nilai pada data dan N ialah banyaknya nilai. N-nya menggunakan N kecil. Sedangkan untuk rata-rata populasi, konsep rumusnya tidak jauh beda dengan rata-rata sampel. Hanya saja menggunakan lambang-lambang yang berbeda. Untuk lambang dari rata-rata populasi menggunakan dengan simbol nu, yang mana nu sama dengan sigma X per N, yaitu sigma X merupakan jumlah nilai dari populasi, nilai dari data populasi, dan N merupakan banyaknya nilai. Untuk rata-rata populasi, N yang digunakan yaitu N-nya dengan huruf besar. Yang kedua, median. Median merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data, yang dimana data harus diurutkan terlebih dahulu sesuai dengan urutan numerik. Median adalah nilai yang membagi pengamatan dalam kumpulan data sehingga 50% data berada di sebelah kiri dan 50% datanya berada di sebelah kanan. Jika datanya merupakan data genap, maka mediannya yang diambil ialah 2 angka yang berada di tengah dengan merata-ratakan angka tersebut. Dan selanjutnya modus. Modus merupakan kumpulan data yang paling sering muncul. Jika rata-rata dan median hanya ada satu pada suatu data, namun modus berbeda. Mungkin modus bisa lebih dari 2 ataupun 3, karena modus itu ialah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang tertinggi. Mungkin suatu data memiliki frekuensi yang sama atau dapat dikatakan modusnya dapat lebih dari 1. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Widya Panjaitan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispersi, maka menggambarkan sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Ukuran penyebaran data juga dapat diartikan sebagai berbagai macam ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data atau homogenitas data. Yang pertama, rank. Rank merupakan pengukuran dispersi yang paling sederhana. Oleh karena itu, rank ini disebut sebagai penyebaran data yang paling kasar. Rank atau jarak sebuah distribusi frekuensi dirumuskan sebagai selisih antara pengukuran terbesar dan nilai terkecil yang terdapat dalam sebuah distribusi frekuensi. Di dalam praktiknya, rank ini biasanya dilambangkan dengan R. Penyebaran antara nilai terendah dan nilai tertinggi
Cara mencari rank. Rumus yang biasanya digunakan untuk menghitung rank ini biasanya rank sama dengan nilai terendah kurang nilai tertinggi, di mana contoh kasus berikut ini adalah hasil ujian susulan dari 3 orang mahasiswa dalam 4 mata pelajaran, ekonomi, sosiologi, mohon maaf teman-teman, salah baca. Yang kedua, deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Deviasi rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaan deviasi rata-rata adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Yang ketiga, deviasi standar. Deviasi standar ini merupakan aspek penting dalam analisis statistik. Di sisi lain, deviasi standar juga merupakan penemuan mutakhir dari Carpenter untuk menutupi kekurangan yang ada pada mean deviasi. Dikutip dari Sujono 2017, Pearson mengajukan beberapa gagasan untuk menutupi kekurangan mean deviasi sebagai berikut. Semua nilai deviasi, nilai positif atau negatif, harus terlebih dahulu dikuadratkan. Setelah dikuadratkan dan semuanya bertanda positif, maka barulah dijumlahkan, dicari min-nya, dan juga dicari akarnya. Deviasi standar merupakan deviasi rata-rata yang telah menempuh proses perhitungan, sehingga memiliki kadar kepercayaan atau reliabilitas yang lebih bagus. Ukuran letak. Selain ukuran pemusatan data, ada juga ukuran letak data yang masih merupakan salah satu pengukuran data dalam statistika. Jika pada ukuran pemusatan data terdapat median, min, dan modus, pada ukuran letak data terdapat kuartil, desil, dan persentil. Untuk menentukan nilai ukuran letak data harus kita urutkan terlebih dahulu dari data nilai yang paling kecil ke data yang lebih besar. Kuartil, desil, dan persentil adalah cara membagi data menjadi sama banyak. Kuartil membagi data menjadi 4 sama banyak. Desil membagi data menjadi 10 sama banyak. Persentil membagi data menjadi 100 sama banyak. Pengertian ukuran letak data. Ukuran letak suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak dinyatakan dalam praktil. Praktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, di antaranya kuartil, desil, persentil. Rumus mencari nilai kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal tidak sama dengan rumus mencari nilai kuartil, desil, dan persentil pada data kelompok. Yang A, kuartil. Yang A, kuartil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Masing-masing bagian mempunyai 25% data. Kelompok data memiliki 3 kuartil, yakni kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas. Yang kedua, desil. Desil merupakan letak yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar menjadi 10 bagian sama banyak. Jadi masing-masing bagian memiliki 10% data keseluruhan dan memiliki 9 nilai desil. Yang ketiga, persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi kumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 100 bagian sama banyak, dan tiap persentil memiliki bagian 1% data serta sekumpulan data terdapat 99 buah persentil.